Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu dari Dinas Pertanian Provinsi, ya, kemudian Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pertanian Kabupaten, ya, seluruh Indonesia, mungkin yang sudah masuk dalam Zoom, kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin ini ada yang datang dari BPP, hadir dari BPP perwakilannya, ya. Kemudian teman-teman semua dari VIC, Direktorat Pupuk dan Pestisida. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini di pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama walau masih melalui Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun melalui Zoom tidak mengurangi manfaat atau makna dari pentingnya pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan. Ini terkait dengan adanya akan dilakukan pembukaan ERDKK 2025 ya. Karena data ini harus bisa masuk Bapak Ibu sekalian sebagai dasar dari penebusan yang akan dilakukan yang akan disampaikan ke kios nanti ya, sehingga di dalam bulan Oktober ini maka akan dilakukan penginputan RDKK. Baik, sebelum ke tata cara nanti ya, sebelum ke tata cara penginputan RDKK, saya akan sedikit merefresh Bapak Ibu sekalian, merefresh ya apa yang menjadi poin-poin mungkin sebelum nanti masuk di Mas Deva di sini ada Pak Deva ya yang akan melanjutkan di dalam tata cara penginputan RDKK. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah terbitnya Permentan 01 tahun 2024 ya, per 22 April, kita semua tahu bahwa data RDKK yang akan digunakan sebagai dasar dalam penebusan pupuk bersubsidi ya. Lanjut ya. Kemudian di dalam ini masih sesuai ya Bapak Ibu sekalian, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi ini adalah masih yaitu petani yang mengusahakan lahannya, yang menggarap lahannya maksimal 2 hektar. Kemudian masih juga dengan komoditas 9 komoditas ya. Masih sesuai dengan yang sebelumnya 9 komoditas. Kemudian yaitu untuk petani hortikultura yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, ya, tanaman pangan padi, jagung, kedelai, dan juga tanaman perkebunan yaitu hanya kopi, tebu, dan kakao. Kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan bahwa untuk sarana budidaya pertanian dalam bentuk pupuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi hanya kepada petani kecil. Jadi tolong pada saat nanti Bapak Ibu sekalian memverifikasi data untuk masuk ke dalam RDKK perlu diperhatikan hal-hal tersebut ya, sehingga apa yang menjadi sasaran kita akan sesuai dengan apa yang kita diamanatkan seperti itu ya. Karena itu kriteria petani berdasarkan komoditas yang diusahakan itu terdapat dalam Perpres 59, kemudian di dalam Kementan nomor 484 tahun 2020, serta Permentan 10 ya, dan Permentan 01 tahun 2024. Nah, itu sedikit gambaran bagaimana kriteria-kriteria petani yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Seperti itu ya. Hal ini penting Bapak Ibu sekalian biar tidak salah pada saat Bapak Ibu sekalian akan menginput ya, akan menginput data petani sebagai data RDKK. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam hal pendataan penerima pupuk bersubsidi. Nah, inilah bentuk verifikasi dari pendataan tersebut harus dijalankan, harus dilaksanakan ya, yaitu dari mulai petani didampingi oleh penyuluh untuk menyusun RDKK ya. Kemudian data tersebut masuk ke tim admin. Data tersebut masuk ke tim admin untuk dapat diinput ke sistem ke dalam aplikasi RDKK. Nah, kemudian baru berjalan data tersebut, data yang sudah diinput diverifikasi. Diverifikasi ini dari mulai tingkat Korlu sampai disahkan oleh kepala dinas. Artinya ada proses verifikasi di mana dilakukan oleh Korlu pertama, kemudian oleh
Kasih, kemudian di tingkat kabupaten ya, dari Kasih, Kabid, sampai kemudian disahkan oleh kepala dinas. Nah, data yang disahkan oleh kepala dinas inilah yang nanti menjadi data ERDK akan disampaikan ke kios sebagai dasar penebusan pupuk bersubsidi. Seperti itu. Nah, kemudian mengapa data RDKK ini yang akan jadikan dasar Bapak Ibu sekalian, dasar penebusan? Nah, ya, dasar penebusan di RDKK itu adalah di mana data inilah yang menjadi di kios sebagai dasar penebusan, ya, karena mungkin ini juga akan mempermudah di dalam mekanisme realokasi, kemudian diberikan kesempatan kepada petani bahwa petani itu dapat menebus sesuai dengan usulannya, ya, sesuai dosis rekomendasinya. Nah, jadi ya tolong hati-hati, hati-hati Bapak Ibu sekalian di dalam menginput nanti di TRDKK sesuai dengan dosis rekomendasi. Jadi sesuai dengan dosisnya. Jadi diberikan kesempatan kepada para petani untuk dapat mendapatkan pupuknya atau menebus pupuknya sesuai dengan data RDKK-nya. Ya, ini tolong nanti Bapak Ibu sekalian pastikan bahwa sudah sesuai baik luas lahannya, dosis rekomendasinya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin nanti nanti ada di ini ya, nanti ada di halaman depan pada saat Bapak Ibu sekalian membuka beranda dari RDKK. Nah, gitu. Jadi bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian menginput itu adalah data usulan, ya, bukan data yang sudah misalkan mungkin tahun 2023 kita pernah menggunakan data e-alokasi ya. Nah, itu sudah bukan. Nah, tapi sekarang adalah data usulan yang akan digunakan sebagai apa penebusan. Sehingga tolong Bapak Ibu sekalian di dalam nanti menginput memastikan bahwa data yang digunakan adalah merupakan data usulan petani, data yang diinput ya. Nah, kemudian pastikan luas lahannya pun sesuai. Kemudian dalam bentuk verifikasi di sini Korlu bisa memastikan bahwa petani-petani tersebut memang sudah tepat. Petani-petani tersebut memang benar yang harus mendapatkan apa prioritas kita untuk mendapatkan pupuk subsidi. Nah, verifikasi itu berjalan ya, tolong dilakukan verifikasinya sehingga data tersebut merupakan benar-benar data yang sudah terverifikasi dari Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian lanjut dalam hal pendataan RDKK dan penetapan alokasi Bapak Ibu sekalian, ya. Ini data RDKK tadi akan digunakan sebagai pertimbangan di dalam apa kita menghitung dalam penetapan alokasi ya. Karena itu akan kita gunakan, ya. Nah, baik sesuai dengan Permen 01 di mana di situ ada pasal 5, pasal 7, pasal 9 disampaikan bahwa ERDKK adalah ERDKK rencana dan definitif kebutuhan kelompok. Ini di dalam penetapannya berdasarkan ini. Nah, artinya kenapa? Data inilah yang menjadi dasar, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin bisa merefresh kembali, membuka kembali dalam Permen 01 di pasal 5, 7 dan 9 seperti itu. Baik, nanti di dalam tingkat pusat kami mengeluarkan Kepmentan pasti akan berdasarkan atas dasar RDKK sebagai pertimbangan di dalam penetapan. Kemudian di kabupaten juga harus dipertimbangkan karena jangan sampai data penetapan alokasi itu melebihi dari data RDKK-nya, ya. Jadi data RDKK itu adalah data tertingginya. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu sekalian nanti menetapkan SK alokasi, jangan melebihi RDKK-nya, berarti di bawah RDKK-nya. Silahkan, apakah nanti bentuknya proporsional terhadap RDKK-nya dan sebagainya, ya. Kemudian lanjut. Sedikit terkait dengan informasi beberapa hal ya terkait dengan RDKK 2025 ya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Deva ya di sini. Nah, jadi beberapa informasi terkait dengan RDKK 2025 yaitu data itu merupakan usulan kebutuhan ya. Data itu berupa usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Nah, kemudian yang kedua, formatnya Bapak Ibu sekalian. Format uploadnya jangan lupa ya dalam bentuk Excel. Kemudian input sudah dibatasi oleh dosis rekomendasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita udah tahu ya dari awal dari setiap tahun pastinya dosis itu menjadi batas maksimal.
Ya, dosis menjadi batas maksimal di mana pada saat Bapak Ibu sekalian mengusulkan, di bawahnya tetap akan masuk sesuai dengan Bapak usulkan. Tetapi apabila Bapak Ibu sekalian dosisnya melebihi dari dosis rekomendasi, maka akan terbatas oleh jumlah dosis yang ada di sistem. Ya, jadi di dalam sistem itu sudah dibatasi oleh data dosis per komoditas per kecamatan. Ya, nah, kemudian dalam penginputan usulan kebutuhan dimulai dari admin kecamatan. Kemudian kabupaten memverifikasi, ya. Kemudian provinsi hanya sebagai laporan. Jadi itu terhimpunlah data tersebut, kemudian menjadi terlaporkan ke provinsi dan juga di pusat. Kami tingkat pusat bisa melihat rekapannya. Oh, dari kabupaten ini sekian, dari provinsi ini sekian, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu tampilan data cetak. Nah, data cetak ini yang akan digunakan di kios ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti kita tahu semua, data cetak ini yang selalu Bapak Ibu sekalian sampaikan di kios pengecer. Ya, data usulan kebutuhan per petani. Ya, usulan kebutuhannya per petani. Nah, kemudian saya ingatkan kembali terkait dengan proses verifikasi. Ini verifikasi berjenjangnya ada sampai validasi gitu, sampai dengan kepala dinas kabupaten. Ya, nah kemudian sebagai informasi juga bahwa master data wilayah itu adalah sesuai dengan update data dari Kemendagri 2024. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian nih, hal ini sering sekali terjadi di mana kode wilayahnya mungkin ada beberapa kode wilayah yang yang sudah atau belum masuk, dan tolong bantu pastikan bahwa kecamatan-kecamatan di wilayah Bapak Ibu sekalian itu sudah tercantum di RDKK. Ya, jangan sampai nanti ada beberapa kecamatan yang ternyata di dalam kode Kemendagri 2024 itu sudah ada, tapi belum masuk. Tolong kita saling cek bersama. Kalau memang masih belum ada, tolong segera sampaikan ke PIC Kementan sehingga dapat ditindaklanjuti. Ya, pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian mengecek wilayahnya, kabupaten, kecamatannya itu sudah ada di dalam sistem RDKK dan itu sudah mendapatkan nanti usernya, ya. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu bahwa data RDKK ini sudah atau bersumber terintegrasi dari Simluhtan. Ya, artinya untuk data yang divalidasi di sebelum tanggal 5 September akan divalidasi ulang ke Dukcapil. Ya, nah ini akan divalidasi ulang ke Dukcapil. Bapak Ibu sekalian pastikan juga data yang RDKK yang diinput oleh Bapak Ibu sekalian itu sudah ada di Simultan, ya. Karena data RDKK itu semuanya bersumber dari Simultan. Beberapa beberapa fieldnya itu dari Simultan, sehingga pastikan bahwa petani-petani yang akan masuk ke RDKK itu sudah terdapat atau tercantum di dalam Simultan, sehingga tidak terkendala pada saat menginput ya, pada saat menginput gitu. Nah, kemudian lanjut. Ini ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke tata cara RDKK, di mana ada pengajuan usulan dan evaluasi RDKK 2025. Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, pengajuan RDKK 2025 itu Tekmin 1. Jadi hanya terdapat menu pengajuan dengan mekanisme upload data format Excel. Ya. Jadi dalam RDKK itu kan sesuai dengan Permentan 01, sekarang kita ada ini ya. Pertama kita input yang sesuai dengan Tekmin 1. Jadi 1 tahun sekali yang sebelumnya. Namun sesuai dengan Permentan 01 kita kan diadakan di tahun berjalan nanti. Di tahun berjalan nanti itu ada 4 bulanan, namanya periode 4 bulanan pembukaan RDKK. Ya. Nah, untuk menu-menunya ini berbeda. Kalau pada saat sekarang kita akan menginput ya, untuk pertama Tekmin 1 untuk 2025 itu disiapkan itu hanya menu upload. Ya nggak? Bapak Ibu sekalian pasti udah tahu ya. Nah, itu adalah menu upload. Kemudian
pada saat nanti, pada saat 4 bulanan di tahun berjalan, periode evaluasi, pembaruan, update, itu ada menu namanya untuk menu pengajuan untuk upload NIK baru yang sebelumnya belum masuk, ya. Dan juga ada tambahan luas tanam seperti yang Bapak Ibu lakukan dalam tahun 2024 ini, ya. Di 2025 pun kita masih bisa nanti mengevaluasi periode 4 bulanan. Nah, kemudian yang kedua adalah data yang sudah, ya, data untuk yang pengajuan RDKK 2025 T-1 itu yang sekarang Bapak Ibu sekalian akan lakukan, itu data yang sudah disetujui kepala dinas, ya, sudah tidak bisa ditolak atau dihapus atau diperbaiki. Jadi pastikan dulu nih data itu sudah benar semua. Pastikan Bapak Ibu sekalian data yang sudah terinput, terverifikasi dengan benar, itu sudah benar dulu baru disahkan oleh kepala dinas. Ya, karena hal tadi kalau sudah disetujui Allah disahkan oleh kepala dinas maka tidak bisa ditolak atau dihapus ataupun diperbaiki. Nah, sedangkan nanti pada saat pembaruan masih terdapat menu update pengajuan yang existing sudah setuju kepala dinas untuk menambahkan volumenya pupuknya. Nah, yang tanpa verifikasi, persetujuan berjenjang, jadi tidak perlu verifikasi, tidak perlu persetujuan, itu beda, ya. Kalau menu-menu yang di kolom Bapak Ibu sekalian nanti diperhatikan ya, bahannya evaluasi untuk pada masa evaluasi RDKK 2025 pada periode 4 bulanan ini beda lagi menunya. Nanti ada menu update. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian pastikan dulu Bapak Ibu sekalian memperhatikan di poin yang ada di kolom pengajuan RDKK 2025 Termin 1. Karena inilah yang akan Bapak Ibu sekalian laksanakan di bulan Oktober ini. Ya, pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa data-data petani di wilayah Bapak Ibu sekalian bisa terinput semuanya, ya, sehingga pada saat Januari semua tidak terkendala. Semua tidak ada yang mensuarakan bahwa bergejolak di lapangan bahwa RDKK-nya enggak ada, tidak masuk RDKK-nya, gitu ya. Nah, hal itu. Jadi hal itu Bapak Ibu sekalian perlu kita perhatikan sama-sama. Tolong saling mengingatkan, saling diingatkan dari provinsi ingatkan kabupatennya, dari kabupaten diingatkan ke kecamatannya. Hal itu dipastikan tidak bergejolak di bulan Januari bahwa tidak ada yang dapat RDKK. Karena harus menunggu periode tadi 4 bulanan bahwa Bapak Ibu sekalian masih untuk ketinggalan. Nah, jadi baliknya dari awal itu kita sudah bisa eh, apa me- mendata, menginput semua petani-petani yang memang ada di wilayah ini, di wilayah Bapak Ibu sekalian, pastikan sudah terinput. Kemudian, saya ingatkan sekali lagi sebelum masuk ke tata cara, pastikan Bapak Ibu sekalian sebelum akhir dari masa periode pembukaan ADKK-TMN 1 ini, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan proses verifikasi sampai pengesahan kepala dinas. Karena data yang kami anggap bisa sebagai dasar penembusan adalah data yang memang sudah disahkan oleh kepala dinas. Seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit merefresh dulu sebelum kita masuk ke dalam tata cara penginputan, ya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak lebih memahami, tapi mungkin lebih memperdalam lagi, lebih memahami lagi karena mungkin tidak semua juga tim admin di sini dari kecamatan mengikuti. Artinya tugas Bapak Ibu sekalian yang akan meneruskan memberikan TOT kepada Bapak Ibu di kecamatan, admin kecamatan, sehingga memastikan bahwa data RDKK 2025 bisa terinput dengan sesuai dengan harapan. Seperti itu. Baik, saya cukupkan sekian pembuka dan juga sedikit gambaran dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Deva ya. Di sini ada Pak Deva eh, terkait dengan tata cara dalam mekanisme. Ini hanya mungkin merefresh sedikit ya, mendetilkan lagi. Barangkali ada tim dari kecamatan atau kabupaten yang baru, sehingga ada yang perlu ditanyakan. Jangan sampai nanti eh, diam tapi tidak mengerti ya. Tolong gunakan waktu untuk komunikasi, diskusi, dan juga koordinasi
silahkan kami membuka ruang untuk itu sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada hal terkendala dalam proses penginputan RDKK ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kita berikan waktu ke Mas Deva ya untuk menyampaikan tata cara. Pak Deva silakan menyampaikan terkait dengan apa tata cara mekanisme RDKK, merefresh kembali. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang lupa dan sebagainya ya. Itu silakan dapat diikuti Bapak Ibu sekalian sehingga nanti tidak ada kendala-kendala lagi. Nah, baik untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Deva silakan. Ya, baik Bapak Ibu, izin Bu Enci, saya melanjutkan pemaparan mengenai sosialisasi RDKK 2025 pada hari ini. Mungkin sebelumnya ada Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun menjadi admin RDKK maupun tim pembina di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, maupun ada yang baru bergabung di tahun ini. Mohon perhatiannya Bapak Ibu untuk bisa disimak secara bersama-sama tata cara mengenai pendataan RDKK tahun 2025. Sebetulnya tata caranya untuk tahun 2025 hampir sama Bapak Ibu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pertama-tama bisa dibuka portal pupuk bersubsidi.pertanian.go.id. Bisa dipilih menu RDKK 2025 yang terletak di kiri atas. Nanti Bapak Ibu klik login. Mungkin di mana tadi pilih ada RDKK kesalahan tahun 2025. Kesalahan saya ya, yang membuat Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang menyinggung perasaan. Nah, kemudian klik login. Nah, untuk mengisi RDKK ini kan perlu ada acuan ya Bapak Ibu. Nah, yang menjadi acuan Bapak Ibu dalam mengisi RDKK adalah dosis rekomendasi per masing-masing kecamatan yang dikeluarkan oleh BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Nah, sebetulnya dosis rekomendasi ini adalah hasil kajian dari BSIP, di mana sebetulnya kan RDKK ini sifatnya usulan ya. Jadi bisa diusulkan sesuai dengan dosis rekomendasi yang telah ditetapkan maupun di bawah rekomendasi yang ditetapkan. Namun Bapak Ibu tidak bisa mengajukan usulan kebutuhan melebihi dosis rekomendasi yang telah ditetapkan per hektarnya. Setelah login, akan muncul menu ganti password baru. Mengapa ada menu ganti password baru? Ini sebetulnya untuk keamanan Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Karena mungkin Bapak Ibu sering dengar ya berita mengenai kebocoran data, berita-berita mengenai hacking, itu semua terjadi karena kita kurang bisa menjaga data pribadi kita di internet. Makanya kita menyediakan menu ganti password baru sebagai antisipasi keamanan data Bapak Ibu selama mengakses data RDKK ini. Nah, kemudian klik atau ketikkan password baru, kemudian klik submit. Nah, passwordnya itu sudah terreset seperti itu. Dan untuk password yang baru harus memenuhi level keamanan 2 bar seperti pada gambar. Lanjut. Ketika Bapak Ibu login menu RDKK akan muncul tampilan seperti sebelah kiri. Ada menu ringkasan, pengajuan, cetak data, dan master data. Untuk menu ringkasan sendiri fungsinya mungkin sama seperti RDKK tahun sebelumnya ya. Untuk melihat data untuk masing-masing status pengajuan, baik status yang belum dikirim ke Korlu, menunggu persetujuan, disahkan Kadis dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat status pengajuannya itu di menu ringkasan, berapa jumlah petani atau NIK yang sudah terinput, mana yang belum, berapa volume pupuk yang sudah terinput,
mana yang belum akan terlihat di menu ringkasan ini. Kemudian untuk melakukan penginputan, Bapak Ibu admin dapat mengklik menu pengajuan dengan mengklik tombol input usulan RDKK upload Excel pada posisi kanan atas yang dikotakkan merah di atas ya. Nah, kemudian ketika sudah mengklik akan muncul format data seperti ini. Format template data ERDKK. Nah, bagaimana caranya untuk kita melakukan penginputan? Pertama-tama mengunduh template RDKK yang sudah ada dengan cara klik continue untuk langkah 1, kemudian masuk ke tahapan input data. Nah, template-nya seperti ini Bapak Ibu. Dari baris A ke baris Y. Lalu untuk kolom A sendiri harap diisi nama penyuluh. Kemudian untuk kolom B, kolom KTP harap diisi nomor NIK petani yang akan diajukan. Pastikan NIK yang diinput sudah terdaftar di Simluhtan. Nah, ini nih yang menjadi kendala dari tahun ke tahun. Pastikan NIK-NIK yang akan diusulkan sudah sinkron, sudah padu padan di Simluhtan. Apabila NIK tersebut tidak lolos verifikasi atau tidak lolos padu padan di Simluhtan, maka NIK tersebut tidak akan dapat diinput ke dalam sistem ERDKK. Ini perlu menjadi perhatian bersama Bapak Ibu. Kolom C diisikan nama ibu kandung petani yang bersangkutan. Kolom D diisi kode desa berdasarkan master data wilayah, bisa dicek. Kolom E diisi ID Poktan berdasarkan master data kelompok tani. Kolom F diisikan kode kios pengecer berdasarkan master data pengecer. Kemudian untuk kolom G diisi oleh subsektor. Penulisan subsektor harus sama dengan master data. Jadi subsektornya itu ada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Untuk kolom H, N, T, jadi kolom H itu untuk komoditas MT1, N komoditas MT2, dan T komoditas MT3, itu diisi berdasarkan master data komoditas. Dan penulisannya harus sama Bapak Ibu. Nah, sebagai catatan, untuk MT1, MT2, dan MT3 dalam satu baris, harus dalam satu subsektor yang sama. Jika petani mengusahakan lebih dari satu subsektor, maka subsektor selanjutnya ditulis pada baris baru. Misalnya, petani A yang diinput pada MT1 subsektornya tanaman pangan. Kemudian MT2 dan MT3 subsektornya hortikultura. Maka untuk subsektor hortikultura petani A tersebut diinput pada baris yang berbeda. Seperti itu. Nah, jika dalam satu baris ada musim tanam yang kosong atau tidak diusahakan, maka kolom komoditas dikosongkan. Jika kolom komoditas kosong, maka otomatis luas lahan akan menjadi nol, begitu juga sebaliknya. Nah, ini Bapak Ibu yang juga menjadi kesalahan dari tahun ke tahun. Nah, banyak keluhan kenapa sih data pupuknya kosong. Nah, salah satunya karena data luas lahannya kosong. Pastikan data luas lahannya sudah terisi sehingga data kebutuhan pupuknya tidak kosong. Oleh karena itu, sebelum diajukan ke Korlu, maka harap dicek betul datanya agar betul-betul data kolom ini sudah terisi sesuai dengan ketentuan. Penulisan subsektor dan komoditas harus sesuai dengan master data. Penulisan yang tidak sesuai master data atau komoditas yang tidak sesuai dengan subsektor dalam satu baris akan membuat gagal upload. Nah, gagal upload ini karena penulisannya salah Bapak Ibu biasanya. Baik dari penulisan komoditas maupun tanaman maupun subsektornya. Nah, bisa dilihat master data komoditas ada 9 komoditas: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Sedangkan untuk master data subsektor ada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jadi harus sesuai Bapak Ibu master data untuk pengisian subsektor maupun komoditas.
Kemudian kolom I, O, U diisikan luas lahan. Kolom I untuk MT1, O MT2, dan U MT3. Sedangkan kolom J, K, L, M, P, Q, R, S, V, W, X, Y diisikan oleh volume pupuk dalam satuan kilogram, Bapak Ibu. Nah, yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, kolom luas lahan maupun volume pupuk itu diisi dengan angka, dan apabila terdapat desimal atau koma, itu menggunakan titik Bapak Ibu. Jangan pemisah desimalnya menggunakan koma, karena itu nanti tidak akan terbaca. Nah, pastikan luas lahan total akumulasi NIK pada simultan tidak lebih dari 2 hektar. Nah, ini juga yang menjadi catatan dari tahun ke tahun. Jadi banyak gagal upload itu terjadi karena luas lahan di simultannya telah melebihi 2 hektar. Jadi perlu dicek juga di simultannya. Apakah petani yang bersangkutan itu memang sudah dilakukan penginputan atau belum? Dan kalau sudah melakukan penginputan, apakah terdaftar juga di lokasi lain atau tidak? Karena sering kali terjadi, ternyata petani yang bersangkutan itu terdaftar di lokasi lain juga, sehingga usulannya sudah melebihi 2 hektar. Dan luas akumulasi lahan ini menjadi batas maksimal pada pengajuan RDKK. Dan sekali lagi, batas atas volume pupuk yang diusulkan adalah dosis rekomendasi komoditas tingkat kecamatan. Nah, kemudian setelah diisikan datanya sesuai pada template, dilakukan upload data dengan mengklik continue. Nah, perhatikan langkah input data. Jika sudah dibaca semua, maka klik continue, lalu unggah atau upload file template yang sudah diisi dalam format Excel tadi, format CSV. Klik choose file untuk memilih file, lalu klik submit untuk melakukan pengajuan data ke Korlu. Pastikan sebelum melakukan penguploadan atau pengunggahan, data sudah padu padan dengan simultan. Dan pastikan data yang Bapak Ibu isi itu sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan. Jangan sampai ketika sudah di Korlu, apalagi sudah di tingkat disahkan Kadis, datanya masih salah-salah. Karena ketika sudah di level pengesahan Kadis, datanya itu sudah tidak dapat lagi untuk diperbaiki atau diedit atau dihapus. Nah, ini langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi untuk penguploadan. Nah, apabila file Excel tadi berhasil diupload, maka akan tertera tulisan jumlah baris data yang berhasil tervalidasi dan terupload dengan kotak warna hijau. Namun apabila datanya ini gagal upload, maka akan ada keterangan jumlah baris data yang gagal tervalidasi, beserta nanti akan terdownload otomatis data yang gagal tadi untuk diperbaiki oleh Bapak Ibu admin. Biasanya di Excel yang sudah terdownload itu akan ada keterangannya, kesalahan uploadnya karena apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke menu persetujuan berjenjang. Menu persetujuan ini ada di user Korlu, user Kasih, user Kabit, hingga user Kepala Dinas. Nah, di menu persetujuan ini hanya ada 2 menu, yaitu menu ringkasan dan menu persetujuan. Kalau menu ringkasan sama Bapak Ibu dengan yang ada di user admin kecamatan. Tapi untuk menu persetujuan ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul data-data mana saja yang sudah diusulkan oleh teman-teman di kecamatan di menu persetujuan. Nah, bagaimana kita menyetujui data-data tersebut atau menolak data tersebut? Pertama, klik menu persetujuan. Kedua, klik setuju atau setujui semua pengajuan untuk mengirimkan data ke jenjang selanjutnya. Namun, apabila Bapak Ibu ingin menolak, klik tolak
atau tolak semua pengajuan untuk menolak dan mengambil data ke jenjang ke jenjang sebelumnya. Jadi apabila Bapak Ibu menolak, maka datanya akan kembali ke jenjang sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu user Korlu, terus kemudian menolak data, maka data itu akan kembali ke user admin kecamatan. Begitupun ketika di user kasih, datanya akan kembali ke Korlu, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, sebelum disetujui, pastikan data yang akan dikirim sudah benar. Dan saat akan melakukan penolakan, sertakan juga alasan penolakannya Bapak Ibu bagi user Korlu, kasih, kabit, maupun kadis. Nah, sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat bagi pendataan ERDKK ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Deva ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Sebelumnya saya sampaikan dulu Bapak Ibu sekalian, di sesi diskusi ini tolong kita fokus ke dalam tata cara atau mekanisme RDKK ya, biar kita nggak keluar dari situ dulu ya. Memastikan dulu bahwa Bapak Ibu sekalian dapat memahami apa yang tadi disampaikan sehingga tidak terkendala pada saat nanti penginputan. Seperti itu ya. Silakan Mas Deva atau di sini ada hadir Mbak Dahlia. Mbak Dahlia sudah ada? Mbak Dini? Ya, Bu. Ya, Mbak Dahlia silakan dibuka sesi diskusi dan dipimpin diskusinya sehingga nanti teman-teman dari daerah bisa menyampaikan mungkin ada kendala atau seperti apa yang belum dipahami pada saat tadi disampaikan materi. Kemudian khusus untuk sesi diskusi ini tolong nanti tidak keluar dari materi ataupun untuk khusus dalam pembukaan RDKK ini ya. Lebih ke situ dulu sehingga nanti tidak kemana-mana seperti itu. Silakan dipimpin diskusinya. Baik, Bu, sudah, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Komni. Mama, Papa, ayo semangat. Nah, kalau kamu kan jauh biru kan cuma nasi pupu surat ya Hana dah mau pega maka katro udah bertegang. Baik, terima kasih Bu Sri Pujiati. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi diskusi, kami mohon Bapak Ibu di-mute dulu. Nanti biar jawabannya semua teman-teman bisa mendengar. Jadi tidak ada yang bertanya dua kali ataupun nanti masih belum paham setelah diskusi hari ini. Baik, untuk yang sesi pertama kita 3 tanya dulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Bu, dari Buton Utara Bu. Assalamualaikum Bu. Tunggu sebentar ya Bu ya, kami tunjuk dulu ya Bu ya, sabar ya Bu. Dari Bu. Kabar, Indra, Pak Indra. Buton Sama Utara dari Bu. Ya, Dari Aceh Utara. provinsinya Riau sama Kalbar. Bapak Ibu tolong di-mute dulu yang lain. Siapa? Yang pertama Buton Utara. Bulan Kali Kajar? Ya Bu. Untuk terima Kabupaten kasih Aceh Tenggara, Bu. Bu Buton ya. Utara. Nanti kita tunjuk dulu 3 dulu ya Bu ya. Yang pertama Buton Utara untuk provinsinya dari Kalimantan Barat. Dari Aceh Tenggara, Bu. Ya Bu. Pak ya, Ya. sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Iya, tunggu Bu. Dari Buton tunggu sebentar ya Bu ya. Yang pertama dari Buton, yang kedua dari Kalimantan Barat.
Yang ketiga kita dari BPP Lebakwangi. Materinya di-share Ibu. Silakan dari Buton Utara. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Kabid ADC ST ya. Penyuluhan Rasnawati. Yang saya ingin tanyakan di sini masalah NIK itu Bu, kalau masalah penginputan semuanya admin itu sudah paham. Penginputan NIK itu rata-rata banyak sekali yang gagal, padahal kami sudah cek itu sama, sudah cek juga di Capil sama, tapi tetap saja setelah diperbaiki, diinput kembali tetap saja gagal. Nah, itu kendalanya apa, Bu? Iki awan ngobrol KPL nang BRI. Halo, Bu. Baik, Materinya Buton tolong yang di-share Ibu. Buton ada lagi yang ditanyakan Bu? Selain NIK Ya, banyak yang tadi gagal. Ya, itu saja dulu, Bu. Karena itu masalah utamanya. Kalau yang masalah yang lain sudah bisa diatasi, tinggal NIK itu, Bu. Baik, Kami juga sudah pernah bertanya di Bu tentang NIK ini di Dirjen Dukcapil Pusat. Eh, terus saya membawa NIK-NIK yang gagal. Ternyata setelah dicek di sana, ini Bu, maksudnya ada NIK-nya, tapi kok iya, kalau di RDKK tetap gagal. ya baik Bu. Selanjutnya dari Kalimantan Barat silakan Pak Indra. Bu, yang lain boleh tolong di-mute ya. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Enci, Pak Deva, Bu Dahlia. Jadi sebenarnya tadi ada 3 permasalahan, cuma sama, yang permasalahan satunya itu sama dari Buton terkait dengan padu padan NIK-nya ini. Jadi yang pertama kami ini Bu ingin menanyakan atau memastikan saja bahwa data data T-1 disetujui tidak bisa ditolak atau dihapus diperbaiki, apakah bisa kita melakukan perbaikan pada saat pengupdatean 4 bulan sekali di tahun berjalan. Terus yang kedua, kami berharap pada saat pengentrian RDKK semoga simultan ini tidak bermasalah Bu, karena masih ada beberapa kelompok tani yang belum masuk di dalam RDKK, permasalahannya belum juga terclear di Simrutan. Baik, itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya dari BPP Lebakwangi. Silahkan Bapak BPP Lebakwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke masukan Bu, bukan pertanyaan penginputan, tapi berhubungan dengan penginputan. Bapak suaranya boleh tolong agak jelas Pak, agak kecil Pak. Halo? Gimana, Bu? Ya, Ini ke depan kan 4 bulan sekali ya. Nah, kenapa nggak dikasih opsi di aplikasinya itu hapus dan tambah gitu loh. Jadi kita nggak perlu input lagi semua orang setiap tahun gitu. Kan fungsinya pembaruan data di tiap 4 bulan sekali itu memungkinkan ada petani yang sekarang nyawa menggarap dan kemudian musim berikutnya enggak, sehingga petaninya diganti. Nah, kenapa tidak aplikasinya bikin opsi hapus dan tambah saja? Jadi setidaknya tidak setiap tahun kita melakukan penginputan semua gitu. Jadi tinggal tambah dan hapus saja. Kalau ada petani yang enggak nyawa ya tinggal hapus. Kalau ada yang petani baru ya tinggal tambah aja. Itu Bu kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. 3 pertanyaan dulu dari Kabupaten Buton Utara, dari Provinsi Kalimantan Barat, dan dari BPP Lebakwangi. Bu Sri Pujiati masih bersama kita, Bu?
Bu Sri Pujiati. Mbak Dahlia, tolong dibantu direspon dulu. Ini saya sedang Oke, ada ini. Silakan. baik Bu, baik. Terima kasih. Yang pertama dari Buton Utara. Banyak sekali nik yang gagal. Baik Bu, ini gagalnya pas upload di RDKK ya. Yang pertama itu pastikan dulu di simultannya sudah sesuai. Nah, karena di RDKK itu gagal banyak hal, Bu. Misalnya ternyata di simultannya itu belum update atau belum terintegrasi update integrasi dengan Disdukcapil Pusat. Nah, jadi ini kan kita juga akan kembali melakukan pembaharuan dengan Disdukcapil Pusat nih untuk pembukaan RDKK 2025. Nah, bisa jadi data-data tersebut belum terupdate dengan Disdukcapil Pusat. Kemudian eh, pastikan lagi Bu di RDKK yang terinput sudah sesuai dengan simultan. Nah, jika memang sudah sama data di simultannya dengan data yang Bapak Ibu up di RDKK, masih ada kendala kegagalan, nanti boleh minta tolong ke Dinas Provinsi dulu untuk dicek, atau nanti boleh ke PIC ke PIC ke PIC masing-masing. Misalnya Buton Utara itu Sultra ya. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman PIC dari Ya, Sultra. benar. Nanti bisa tanyakan ke provinsi PIC Sultra siapa. Silahkan Ibu koordinasi dengan PIC Sultra ya Bu ya. Jika memang masih gagal, gagalnya di mana? Bisa jadi itu bukan dari nicknya Bu. Bisa jadi ada hal lain yang memang nanti akan dibantu dicari gagalnya seperti apa. Seperti itu. Jawab lagi Ya sih Bu ya. Bu. Ya, baik Ya, Bu. Karena Ibu. di Karena ini kan kita keterangan itu ini keterangannya itu nik tidak padu padan dengan Dukcapil, padahal sudah kita cek dengan cermat, satu-satu kita masukkan, upload lagi, ya tetap saja begitu Bu. Yang itu nah, iya kami kan stres, Ibu. malah kejadiannya kalau kita stres. Baik. Saya pernah Kalau ini untuk jawabannya begini, apakah memang itu nik berbayar juga dari kementerian itu berbayar ke Dukcapil, ke pusat, apakah begitu? Karena info yang saya dapat begitu, katanya sistem tidak dari Kementannya ini jadi yang begini gitu yang Ibu, salah gitu. kalau kami di Kementan yang kerjasama dengan Disdukcapil yang punya MOU dengan PKS dengan Disdukcapil adalah simultan. Kami RDKK hanyalah pemakai data kedua. Data simultan kami pakai. Semua data yang disimultan kami pakai. Nah, kami kerjasamanya dengan Disdukcapil Pusat. Nah, banyak juga ternyata di daerah itu tidak sinkron datanya dengan Disdukcapil Pusat. Jadi kalau ditanyakan tidak padan dengan pusat, pastikan dulu data tersebut dari kabupaten, Disdukcapil kabupaten setempat memang sama dengan Disdukcapil Pusat. Nah, itu nanti mohon dibantu Bu dari dinasnya bersurat ke Disdukcapil kabupaten untuk dibantu seperti itu. Karena untuk Disdukcapil kan bukan ranahnya dari Kementan lagi, apalagi kalau kami itu kan second pengguna data kedua karena kami ambil dari simultan. Jadi jika memang kasusnya itu belum valid atau belum sama dengan Disdukcapil, nanti mohon dibantu Bu dari dinas, silahkan nicknya dikumpulkan, direkap oleh dinas, nick mana saja yang tidak bisa masuk RDKK dengan kasus yang tidak valid atau tidak sesuai dengan Disdukcapil, mohon dibantu bersurat ke Disdukcapil setempat untuk dicek itu seperti apa data validnya dengan Disdukcapil Pusat. Seperti itu. Karena yang tahu Disdukcapil daerah dan Disdukcapil Pusat, Bu, seperti itu. Karena kami hanya pemakai data. Setelah data itu masuk ke dalam simultan, itu akan diintegrasikan. Seperti itu. Ya, Bu, ya. Jadi kami Baik pun Bu, kalau baik. ditanya salahnya di mana, ya kami juga tidak bisa jawab. Karena untuk kewenangan itu kan dari Disdukcapil. Jadi mohon dibantu dari Dinas Kabupaten untuk bersurat ke Disdukcapil daerah mengenai nik-nik tersebut, ditanyakan validnya seperti apa, mana yang salah datanya biar diperbaiki agar bisa diinput ke dalam IRDKK. Baik, untuk yang Kalimantan Barat, data T-1 disetujui apa bisa dihapus setelah nanti upload tahun berjalan ya Pak ya? Yang pertanyaan pertama. Nah, Bapak Ibu, nanti kan T-1 ini yang Bapak Ibu upload setelah diverifikasi Korlu, kasih Kabid dan nanti disetujui oleh Kadis, itu akan menjadi data final petani penerima pupuk bersubsidi tahun 2025.
seperti yang tertuang di Permentan nomor 1 tahun 2024, itu nanti akan ada pembukaan RDKK di tahun berjalan. Insya Allah per 4 bulan sekali. Nah, kenapa datanya kalau sudah setujui Kadis tidak bisa ditolak? Salah satunya adalah saat petani itu sudah menebus, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak Bapak Ibu. Karena itu ada histori yang harus histori yang tidak bisa dihilangkan seperti itu. Petani sudah menebus, jadi tidak bisa dihilangkan Pak Indra. Nah, ini untuk petani yang belum menebus, apakah bisa didelete atau ditolak? Nanti kami akan infokan selanjutnya. Tapi yang pasti, jika petani itu sudah menebus, saat pembukaan tahun berjalan, bisa dihapus. Karena harus ada histori petani tersebut, apalagi sudah menebus, Pak. Kemudian, saat entry RDKK tidak bermasalah saat entry RDKK simultan diharapkan tidak bermasalah ya Pak. Baik, ini karena simultan itu kewenangannya ada di Pusluh, Pusat Penyuluhan. Nanti kami akan sampaikan ke Pusat Penyuluhan, karena kan Pusat Penyuluhan di bawah Badan SDMP, sedangkan kami di PSP, nanti kami akan koordinasi, mohon dibantu untuk beberapa waktu ini saat pembukaan RDKK, simultan mohon dibantu juga agar tetap stabil. Jadi teman-teman bisa tetap input petani-petani yang belum masuk ke simultan sehingga bisa masuk ke dalam sistem RDKK. Kemudian dari Lebak Wangi, iya Pak, jadi data RDKK itu kita harus punya histori dari tahun ke tahun Pak. Apalagi data RDKK ini CPCL Pak. Kenapa harus diupdate, diperbaharui, upload ulang? Karena memang ini kan CPCL penerima. Kemudian juga memang di lapangan itu sangat dinamis, petani dan penggarap penyewa berpindah tempat. Makanya kenapa kita harus ada histori per tahunnya, Pak. Kalau seandainya tahun 2024 data itu dipakai lagi, hanya tinggal tambah dan hapus, nanti 2024 itu petaninya menebus, 2025 dihapus, nanti kami nggak punya histori lagi, Pak. Makanya kenapa sistem kami masih dengan upload ulang, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ada histori per tahunnya yang harus kami simpan, seperti itu. Jadi dari data RDKK itu, petani itu tidak hilang, Pak. Kalau di delete nanti hilang, seperti itu. Apalagi takutnya, ya maaf, user RDKK itu kadang banyak yang pada lupa, banyak yang ternyata tershare juga ke teman-teman yang lain. Kita nggak bisa menjamin bukan adminnya yang mendeletnya seperti itu. Jadi sistem kami masih upload ulang data Bapak seperti itu. Kalaupun untuk yang pembukaan H-1, pembukaan 4 bulan berjalan, petani hanya bisa nambah, belum bisa untuk mendelete, terutama petani-petani yang sudah menebus tidak bisa delete Bapak Ibu, karena pasti ada histori petani tersebut. Baik, mungkin Mas Deva, Mbak Bisa Dini bantu ada yang mau jawab Bu, ditambahkan? yang Ibu tadi. Bantu jawab yang Ibu tadi. Ya Pak, gimana Pak? Mamuju Ya, silakan. Kenapa ya, Pak? begini Bu, yang Ibu pertanyaannya tadi Ibu, yang tidak padan itu, berdasarkan pengalaman saya menginput, biasanya di Simlu itu kita hapus dulu Bu, yang nicknya yang tidak padan itu, baru kita input ulang. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Gitu. Ada sedikit saran dan tadi ada trik ya Pak ya dari Mamuju, dari Kabupaten Mamuju. Jika memang masih valid di RDKK-nya masih tertolak, silahkan di simultan dihapus dulu nik tersebut terus diinput ulang untuk dipadu-padankan dengan Disdukcapil Pusat. Takutnya nik tersebut saat itu belum terpadu-padankan. Mas Deva atau Mbak Dini ada tambahan? Deva? Oh ya, oke, baik. Kita buka sesi kedua Bapak Ibu ya. Aceh Tenggara, Bu. Di Stan Aceh Tenggara, Bu. 3 penanya berikutnya dari kabupaten, provinsi, dan BPP. Di Stan Bentar, Aceh Aceh Tenggara, Bu. Tenggara, kabupatennya Aceh Tenggara, provinsi, Provinsi Aceh, Bu. ya Provinsi Aceh. Dari provinsi ada tidak yang akan bertanya dari provinsi? Iya. Dari Aceh Tenggara,
Yang dari provinsi aja, Bu. Baik, kalau tidak ada kita tambah kabupaten. Mungkin Apa dari yang dari BPP, Bu? Dari BPP. baik Aceh Utara, Aceh Utara. dari Kabupaten Mojokerto, Dari Parepare. Mojokerto, Aceh Tenggara, Mojokerto, Maluku Tengah ini, Bu. Hadiah di tangan. ada BPP Dulupi. Silahkan yang pertama dulu Aceh Tenggara. Baik, terima kasih Bu. Iya, Mungkin Pak. langsung saja, di sini kami dari Aceh Tenggara, saya sebagai Kepala Dinas Bu, ingin bertanya nih Bu. Pertama, untuk pendataan pupuk bersubsidi itu tahun 2025 ini, itu berdasarkan domisili ataukah berdasarkan hamparan Bu? Karena itu selalu menjadi pertanyaan ketika teman-teman PPL di lapangan ketika melakukan pendataan. Jadi berdasarkan domisili atau hamparan. Kalaupun ada dasar aturannya, nanti tolong ditembuskan ke kami yang ada di kabupaten, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait verifikasi. Jadi data luasan lahan itu luas lahan pertanian, petani yang mengusulkan itu apakah perlu dilakukan verifikasi secara faktual? Artinya apa perlu dilakukan pembuatan poligon sebagai bukti bahwasanya data luas lahan tersebut sudah dilakukan verifikasi secara faktual. Karena usulan petani, contoh petani itu kan mengusulkan 2 hektar. Ternyata lahan di lapangan itu hanya sekitar setengah hektar mungkin. Jadi apakah perlu dilakukan pendataan secara poligon? Kemudian yang ketiga, terkait biaya ataupun honor untuk penyusunan RDKK ini, untuk anggaran 2025 ini apakah ada dianggarkan, Bu? Karena kalau kami melihat, ini khususnya kami di Asia Tenggara, teman-teman PPL juga menanyakan bahwasanya sampai dengan hari ini untuk informasi terkait anggaran ataupun honor penyusunan RDKK itu belum ada, Bu. Mungkin itu saja dari kami, dari Aceh Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian tadi dari Kabupaten Mojokerto, silahkan. Dari Mojokerto, silahkan. Dinas Pertanian Mojokerto, monggo. Bapak, Coba Batang aja deh, Batang. Dinas Pertanian Mojokerto. Oke, langsung ke Dulupi. Dulupi. DPP Dulupi, silahkan Pak. Halo, DPP Dulupi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam halo, warahmatullahi Ibu. BPP Ya, dulu, Pak, Ibu. silahkan. Baik. Ya, terima kasih Ibu untuk kami dari BPP dulu, Bu. Kami kendalanya di simultan aja, Bu. Simultannya apa masih bermasalah sampai dengan hari ini, Bu? Karena terus terang kami masih belum bisa akses untuk simultannya, Bu. Kira-kira kapan simultannya bisa diakses oleh kami, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena Mojokerto masih belum bisa tersambung, kita ganti ya Bapak Ibu ya. Mojokerto, Bu. Oh, Mojokerto. Ya, silakan Pak, Mojokerto, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, mulai dibuka T-1 ini kapan, Bu? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ini usulan Bu untuk format untuk upload itu usahakan ditambah namanya petani, Bu, kalau bisa. Jadi ketika data itu gagal terupload, kami gampang untuk mencarikan solusinya gitu loh. Jadi kalau hanya nick dan nama ibu kandung saja, kami agak kesusahan nanti untuk melakukan cek selanjutnya ketika data itu tertolak. Terus untuk selanjutnya mengenai usulan juga mengenai websitenya, karena biasanya dibukakan antara, kalau tahun kemarin kan cuma 3 minggu, Bu.
3 minggu tuh itu pun separuhnya itu maintenance atau error gara-gara overload yang akses gitu kan ya. Bisa nggak aplikasi ini mungkin dibuat per zona atau dibuat lebih dari satu lah, mungkin per zona waktu gitu. Sehingga mempermudah kami ketika melakukan upload. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Baik, Ibu, Bapak semuanya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin sebentar. Izin terakhir aja Pak. Baik, Bapak Ibu, tadi yang pertama dari Aceh Tenggara. Pendataan pupuk bersubsidi berdasarkan domisili atau hamparan. Baik, karena kan kelompok tani itu kita berdasarkan pada Permentan 67, Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi. Permentan 67 itu kalau tidak salah, kelompok tani itu berdasarkan hamparan. Namun, ada beberapa tempat memang yang kelompok tani itu ada berdasarkan domisili. Saat saya tanya alasannya, kenapa berdasarkan domisili? Padahal Permentan 67 itu hamparan. Banyak beberapa yang menjawab, kalau hamparan, Bu, kita nggak tahu orang itu di mana saja. Kadang kalau kita ada bantuan, yang dapat itu orang-orang dari kecamatan lain, bukan dari wilayah kita sendiri. Jadi, makanya kenapa kami memakai domisili. Hanya seperti itu, alasan daerah yang menggunakan basis kelompoknya domisili. Seperti itu. Tapi kalau Bapak mau bertanya, dasarnya apa, Bu? Itu Permentan 67, Bapak. Monggo nanti kita baca lagi bersama-sama. Kelompok tani itu harusnya berdasarkan domisili atau hamparan. Cuma bolehkah Bu kalau domisili? Nah, ini saya belum bisa menjawab nih, karena ini kewenangan dari penyuluhan. Bagaimanapun Permentan 67 itu dari Badan PBSDMP, bukan dari PSP. Jadi kalau boleh tidak, kalau berdasarkan domisili, tidak sesuai dengan Permentan 67, nanti kami tanyakan dulu ke bagian penyuluhan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab, boleh tidak, seperti itu. Nanti dibantu dijawab. Jika memang tidak boleh domisili, alasannya seperti apa. Nah, untuk verifikasi luas lahan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kami di pusat memang tidak bisa mengharuskan verifikasinya harus pakai dengan SPT atau dengan poligon seperti itu. Setahu kami di Simlutan itu memang sudah ada titik koordinat ya Bapak Ibu ya. Untuk upload data petani lahannya saya kurang tahu nih di Simlutan karena saya nggak bisa akses ke dalam Simlutan karena tidak punya usernya. Kami di sini tidak punya user yang dari PSP. Kalau tidak salah di Simlutan itu ada koordinat lahan petani atau kelompok kalau tidak salah. Nah, kami sih berharap data yang memang diinput ke dalam Simlutan itu sudah real sesuai data di lapangan. Karena kami pemakai data sekunder, bukan maksudnya pemakai data dari Simlutan. Nah, data dari Simlutan itu kami harap memang sudah benar adanya. Kemudian jika memang teman-teman di lapangan masih meragukan lahan petani itu nanti takutnya di markup yang hanya tadi sebenarnya 1 hektar, ternyata petani itu menyerahkan ke teman-teman admin untuk diupload atau ke PPL Wilbin, kan biasanya RDKK itu disusun oleh kelompok yang akan diserahkan ke PPL untuk diinput ke dalam sistem RDKK. Jika mungkin masih khawatir ada markup luas lahan, silahkan boleh ada beberapa daerah ya Pak. Ini kami tidak menyarankan karena tidak bisa. Kalau pusat menyarankan harus seluruh Indonesia menjalankan. Nah, jadi ada beberapa daerah yang memang meminta SPT petani tersebut Pak. Seperti dari SPT atau surat pajak nanti akan tahu realnya berapa luas lahan petani tersebut. Jadi beberapa wilayah sekarang sudah meminta SPT lahan petani Pak yang mengajukan RDKK Pak. Seperti itu. Jadi dari situ bisa terlihat luas lahan petani realnya berapa. Dan kalaupun memang nanti saat misalnya per kecamatan ya, Bapak Ibu di kabupaten saat verifikasi lahan per kecamatan nanti bisa dibandingkan dengan LP2B atau LSD atau total lahan sawah yang ada di daerah tersebut. Nanti kan bisa dicek per komoditas ya Pak atau per subsektor lahannya.
Nanti jika memang lahannya bengkak, misalnya lahan sawah harusnya di Aceh Tenggara itu 5.000 hektar, ternyata yang diupload 10.000 hektar. Nah, harus dicek dulu nih luas tanam atau luas lahan. Kan berbeda antara luas tanam dan luas lahan. Nah, itu nanti dicek lagi LSD-nya, LP2B-nya, seperti apalah luas lahan di sana. Jika memang terlampau tinggi luas lahan, nah, itu harus dicek lagi. Jika memang itu luas tanam, kan kalau luas tanam itu kan berapa kali dia ditanam ya Pak ya, bukan luas lahan real sebenarnya. Nah, itu harus dicek lagi. Silahkan dicek masing-masing. Kemudian honor RDKK. Iya, Bapak Ibu, tiap tahun kami selalu menganggarkan, Pak, untuk tahun 2025 pun dari perencanaan kami, dari Direktorat Pupuk dan Pestisida selalu menganggarkan honor-honor tersebut. Kita berdoa, mari kita berdoa bersama, semoga untuk 2025 honor tersebut tetap ada diadakan lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya. Minimal ada seperti tahun yang sebelumnya, karena 2023 memang nol ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita berdoa bersama, mohon doanya Bapak Ibu semua, semoga memang untuk 2025 honor yang sudah dianggarkan, yang sudah kami sampaikan ke penganggaran, disetujui Bapak Ibu. Kalau tiap tahun dianggarkan, kami selalu anggarkan Bapak Ibu. Setiap tahun selalu kami anggarkan. Bagian perencanaan kami selalu menganggarkan. Kemudian dari BPP Dalupi bermasalah, ya Bapak Ibu, nanti kami akan kesimpulannya ya. Karena sistem simultan dari penyuluhan nanti kami akan koordinasi dengan bagian BBSDMP. Atasan kami akan bersurat atau nanti mungkin berkoordinasi langsung dibantu ke badan penyuluhan, pusat Baik, penyuluhan. Ibu, Di Mojokerto, izin Ibu, dalam, izin Bu, ya Pak. dari Aceh Tenggara tadi Bu, terkait yang pertanyaan saya nomor 2 tadi, pendataan petani tadi, verifikasi lahannya harus berdasarkan poligon ataupun adalah bukti luas lahan petani tadi. Karena gini Bu, pengalaman kami ketika ini permasalahan pupuk ini masuk ke ranah hukum, ya Bu ya, masuk ke ranah hukum. Nah, di situ pihak APHM itu mereka menekankan kepada petugas kita bahwasanya memang ada bukti bahwasanya lahan ini betul-betul istilahnya sesuai dengan usulan. Jadi tidak di-markup. Jadi memang makanya tadi harus ada memang yang menyatakan bukti bahwasanya luas lahan yang diusulkan oleh petani tersebut sesuai gitu Bu. Jadi memang pas yang Ibu bilangkan tadi bahwasanya bisa dicek melalui SPT atau itu tadi mungkin bukti tadi bisa kita tunjukkan dengan menggunakan poligon. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih mungkin Bu, penjelasan dari Ibu tadi sudah lengkap, termasuk yang honor tadi kan Bu ya. Ya, baik, Itu Pak. saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Saya juga mungkin sedikit menambahkan, di Permentan 67 itu ada format RDKK, itu ada disetujui kepala desa kalau tidak salah Pak. Itu masih ada itu. Nanti setelah RDKK itu disusun oleh kelompok, ada mengetahui kepala desa. Nah, mungkin dari situ Pak, kalau untuk petani itu hamparan, mungkin hamparan di desa tersebut sesuai tidak dengan memang baku lahan di desa tersebut. Jadi salah satu verifikasi paling awal itu mungkin dari kepala desanya Pak. Karena kan nanti kan di Permentan 67 itu di lampiran itu ada RDKK disetujui oleh atau mengetahui kepala desa. Mungkin dari situ bisa diverifikasi luas lahannya Pak. Sesuai tidak dengan baku lahan desa tersebut. Bisa verifikasi awalnya dari situ mungkin Pak. Karena kan kepala desa pasti tahu kalau memang di desa tersebut lahannya lebih dari baku lahan yang ada. Baik. Kemudian yang Mojokerto ya Pak ya, Mojokerto kapan dibuka T-1 RDKK? Nanti kami infokan ya Bapak Ibu. Nanti PAC kami akan sampaikan ke Bapak Ibu Provinsi bersurat kapan IRDKK untuk 2022 dibuka, 2025 dibuka. Nanti juga kami mungkin akan sampaikan ke grup pupuk nasional. Di sana juga akan disampaikan untuk mulai pembukaannya dan kapan ditutupnya. Kemudian terima kasih Pak atas saran tadi, formatnya tambah nama petani dan kemudian untuk website ya dibuka per zona waktu.
Kami nanti akan sampaikan saran tersebut ke atasan kami. Nanti apakah bisa ditindaklanjuti oleh tim IT kami atau tidak, nanti akan kami sampaikan. Terima kasih atas sarannya yang dari Dinas Mojokerto. Ada tambahan dari Mas Deva? Mungkin sedikit tambahan ya. Nanti terkait user dan password RDKK 2025 yang kami infokan segera melalui surat kami seperti itu. Itu aja mungkin tambahannya. Baik, Bapak Ibu, jika memang yang lain sudah, ini kami maaf karena waktunya terbatas, kami ada kegiatan lain, Bu jadi Dahlia, yang izin mungkin Bu Dahlia, ini ada dari Provinsi Riau. yang 3 menit aja. 3 menit boleh juga. 3 menit boleh juga. Boleh nggak Bu? Budal dari Papua Kak. tiga penanya lagi ya Bapak Ibu ya. 3 menit aja. Riau, Ya, baik, Riau baik. Bu Dahlia. Baik, dari provinsi, dari kabupaten, dan dari BPP. Sulawesi Selatan, Provinsi Kota Palopo. dari Papua, Papua ya. Papua, Sulawesi terus Lampung, Bu. Pare-Pare, Kabupaten Biren Bu. Tadi angkat tangan. Ya Bu Dahlia. Dari BPP Bentar. Bu. Ini kan Sulawesi, Papua, satu laginya BPP, BPP Ulu Belu. Silakan dari Papua Bu Ana. Baik, terima kasih. Selamat siang buat semua. Bu Dahlia, pertanyaan pertama itu ini untuk data petani yang pernah dikirim 3 tahun berturut-turut tidak melakukan penebusan. Itu kira-kira kan kami sudah buat surat ke kabupaten kota untuk nanti dievaluasi. Ini masih mau dilanjutkan nanti di tahun 2025 atau tidak. Nah, ini untuk inputan 2025 kira-kira eksekusinya seperti apa? Apa nanti boleh dimasukkan lagi ataukah dengan mungkin kesepakatan bahwa dimasukkan kalau tahun 2025 tidak dibeli lagi, berarti tidak muncul lagi di berikut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk Papua, nanti penginputan 2025 ini kita masih tetapkah Provinsi Papua yang bantu untuk Provinsi Papua Selatan dengan Papua Tengah? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana dari Papua. Silakan dari Kabupaten Pare-Pare. Ya, terima kasih Bu. Kota Pare-Pare Bu, Sulawesi Selatan. Mana? Bu. Dengaran Bu. Ya, Ya. sudah jelas Bu. Iya, terima kasih. Untuk apa namanya? RDKK sampai ke kuota pupuk bersubsidi, kita tahu bahwa tahun ini sebenarnya sudah ada sistem yang di dalam penginputan itu kemudian outputnya adalah alokasi ya Bapak Ibu Nah, pada saat penambahan itu lagi menjadi dasarnya adalah RDKK. Sebenarnya kalau disebut bahwa beberapa sumber kegaduhan itu sebenarnya salah satunya ini Pak Ibu, RDKK itu adalah rencana kebutuhannya. Nah, pembagiannya nanti menyesuaikan pada kuota yang di SK-kan di SK Gubernur. Nah, di lapangan keadaannya itu adalah siapa yang cepat menebus, maka mereka yang akan terpenuhi kebutuhannya RDKK-nya. Sementara yang telat bisa jadi bahkan jangankan RDKK, kuotanya saja tidak terpenuhi. Kami merasakan di periode awal 2023 kemarin, di awal itu yang dikeluarkan oleh aplikasi portal pupuk bersubsidi alokasi itu begini ada bantu. Setelah jadi suaranya putus Bu. Mungkin penggerik batang. Ya, maaf. Mungkin dibuka peluang pada Apalagi halo. Ya Bu, silakan. Pada saat sekarang memang ada periode relokasi bisa kalau tidak salah 4 kali dalam setahun ya. Nah, mungkin boleh penambahan pada saat itu. Tapi kan periode penanaman itu bisa jadi mereka butuhnya pada saat penebusan pertama misalnya. Tapi kasus seperti tadi Bu, RDKK dimungkinkan, pakai data RDKK dimungkinkan untuk ambil RDKK. Nah, ada nama-nama lain yang sesuai, yang bahkan alokasinya saja tidak dapat.
memang ada penambahan, tapi kalau pada saat penambahan itu mereka tidak butuh pupuknya lagi, ya itu bagaimana gitu? Tidakkah bisa itu kembali ke alokasi gitu? Sistem itu kembali ke alokasi supaya tidak gaduh. Itu sumber kegaduhannya. Cara kami menangani adalah membuat secara manual. Persoalannya dalam edaran yang diterbitkan itu yang harus dipegang oleh kios dan petani itu adalah RDKK. Sementara kami melakukan perhitungan manual agar semua dapat gitu. Itu permasalahan kami khususnya untuk di Kota Parepare, Bu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari BPP apa tadi, Mas Deva? Belum. BPP Ulu Belu, silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Bu, dari BPP Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya menekankan lagi saran dari teman dari Mojokerto karena kami pelaku input kaitannya dengan nama petani harus ada di dalam uploadan karena itu menjadi permasalahan utama kami yang lumayan rumit karena di saat nanti ada berhasil atau tidaknya di saat merah itu akan muncul hanya ibu kandung dengan penyuluh, jadi tidak kelihatan apakah itu niknya petani atau penyuluh, ini nggak jelas. Jadi menurut saya tidak sarankan tapi harus ada karena itu Kemudian yang kedua adalah permasalahan yang selalu tampil setelah kita upload. Oh, permasalahannya ini. Itu menurut saya tidak pernah sesuai, jarang sesuai gitu loh. Contoh uniknya masalahnya ternyata belum tentu unik. Nah itu maksud saya mohon kiranya seperti ini bisa diselesaikan. Mungkin nanti Mas Deva bisa menjawabnya lah. Kemudian ini di luar ini cuma saran saja. Rekomendasi itu kan dari BSIP ya Bu ya. Kalau dulu Balitbang ya. Jadi di tempat kami itu adalah daerah kopi. Dari kopi itu sekarang tidak ada urea. Sedangkan petani itu urea itu bagi mereka sebuah keharusan. Walaupun menurut penelitian mungkin tidak. Jadi kiranya urea ini ada lagi untuk tanaman kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu dulu tanggapi, boleh ditanggapi oleh Mas Deva atau teman-teman yang lain di sini. Baik, yang pertama dari Papua, data petani tidak 3 tahun berturut-turut tidak menebus. Ini sudah disampaikan oleh teman-teman PIC ke provinsi masing-masing. Untuk data petani yang kami cek itu ternyata 3 tahun terakhir, 3 tahun yang series 2021, 2022, 2023, 2024, 2023 mungkin yang kemarin tidak menebus ya Bapak Ibu ya, 2021, 2022, 2023 itu ada namanya tapi tidak ada penebusan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kenapa kami kembalikan ke daerah? Karena yang bisa membantu verifikasi adalah Bapak Ibu semua, karena kami kan di pusat. Kami minta tolong dibagi ke kabupaten, kabupaten mungkin akan dibagi ke teman-teman BPP, dan dibagi lagi ke Wilbin masing-masing agar dibantu ke teman-teman PPL saat mungkin kunjungan lapang, dikonfirmasi ke petaninya. Bapak selama ini namanya 3 tahun ada di RDKK tapi tidak menebus. Apa ada kendala? Atau memang tidak butuh pupuk? Jika memang petani tersebut tidak butuh pupuk, ya eksekusinya seperti apa ya tidak usah diinput lagi nanti 2025. Ataukah memang petani tersebut ternyata ya maaf, kadang kopasan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga masih masuk seperti itu. Nah, seperti itu kan harusnya ya tidak dimasukkan lagi nanti 2025. Jika memang saat dikonfirmasi petani tersebut, oh kalau tahun depan saya akan nebus Bu, ya monggo silahkan dimasukkan kembali. Nah, kami minta tolong dibantu verifikasinya oleh Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang memang lebih dekat ke petaninya dan lebih tahu kenapa petani tersebut tidak menebus pupuk. Kami mohon dibantu jika memang ternyata petaninya sudah meninggal atau sudah berubah garapan tidak menggarap lagi, tahun 2025 tidak akan menggarap juga ya, eksekusinya itu bisa diinput. Kemudian untuk yang pemekaran Papua ya Bu, yang ada Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, itu sudah kami tambahkan kode wilayah dan desa segala macam, sudah kami sesuaikan dengan Kemendagri di RDKK, Bu Ana,
nanti dibantu oleh PIC Papua dan Papua Barat nanti untuk koordinasi dengan wilayah Papua Pemekaran tersebut. Nanti akan disampaikan username baik dari kecamatan, perlu kasih kabit hingga kepala dinas oleh teman-teman PIC. Nanti Papua Barat itu ada Mbak Indri ya? Papua siapa, Dok? Papua Mbak Indri. Mbak Indri Papua Barat Mbak Desi. Nanti akan dibantu untuk Papua Barat Mbak Desi PIC-nya. Untuk Papua saja itu Mbak Indri. Nanti Bu Ana bisa koordinasi dengan Mbak Indri dibantu PIC Provinsi Pemekaran. Nanti dinasnya yang menangani pupuk bersubsidi, yang RDKK siapa, nanti boleh Bu Ana dibantu untuk koordinasi dengan Mbak Indri ya Bu ya. Kemudian yang pare-pare. Iya, Nah, iya Bu, yang pare-pare. Kenapa kami kembali lagi ke RDKK? Yang pertama, alokasi. Saat pemakaian alokasi 2023 itu kesulitan sekali realokasi, Bu. Saat sudah dibagi alokasi per petani. Realokasinya tidak memungkinkan karena harus dihitung satu persatu petani dulu, kemudian baru dilakukan juga realokasi. Jadi 2023 itu setahun tidak ada yang namanya realokasi kecamatan, realokasi kabupaten, realokasi antar provinsi oleh pusat, oleh kabupaten pun tidak bisa relokasi antar kecamatan, oleh provinsi tidak bisa relokasi antar kabupaten. Nah, kami evaluasi 2023, makanya kami kembali lagi ke RDKK. Karena tahun 2021, 2022 juga kita sudah memakai RDKK. Dan di lapangan pun ya kondisinya sama, Bu, tidak terserap 100% yang pakai RDKK. Banyak sekali yang hampir 100, tidak 100% waktu memakai RDKK. Nah, ada beberapa daerah, Bu, yang saat kami pusat membagi ke provinsi RDKK alokasi, kemudian provinsi membagi ke kabupaten, kabupaten membagi ke kecamatan, ada beberapa kabupaten di Indonesia membagi alokasi per petani mereka sendiri. Jadi dengan bantuan surat dari mereka ke kios-kios, kios itu memakai data yang sudah diberikan per petani sebagai penyaluran pupuknya. Nah, itu silahkan kami kembalikan ke masing-masing. Seperti itu. Jadi, tidak menutup, oh kami pengen breakdown Bu per petani. Oh boleh, monggo silahkan. Nanti bisa diperkuat oleh surat dari kepala dinas atau dari bupatinya, Bu. Jika memang nanti mau di breakdown per petani agar tidak ada kegaduhan atau siapa cepat dia dapat. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, itu tidak kami atur di pusat. Karena nanti kalau di pusat itu balik lagi ke alokasi, akan dipakai seluruh Indonesia. Jadi monggo kami silahkan balikan ke masing-masing wilayah seperti itu. Karena kalau RDKK itu memungkinkan untuk realokasi antar kecamatan, Bu. Ya, jika tadi Ibu bilang kecamatan ini belum dipakai karena belum butuh, diambil oleh kecamatan yang lain. Saat kecamatan yang sudah butuh itu alokasinya sudah habis. Nah, mungkin kabupaten bisa meminta ke provinsi untuk realokasi antar kabupaten seperti itu. Jadi kami kalau di pusat tidak bisa kaku, Bu, karena itu berlakunya se-Indonesia. Kalau untuk kabupaten, monggo silahkan dibuat kewenangannya Ibu, Bapak dengan surat edaran atau seperti apa untuk di lapangannya. Yang penting tidak menyalahi peraturan. Seperti itu. Kemudian dari Ulu Belu ya, nama petani tadi usulan seperti yang Mojokerto. Terima kasih Bapak, akan kami sampaikan ke atasan kami. Kemudian keterangan permasalahan tidak sesuai dengan yang disampaikan saat hasil salah ya Bapak Ibu ya. Begitu download hasil yang gagal, keterangannya tidak sesuai dengan permasalahan. Ya, Bapak Ibu, karena kan sistem mungkin tidak bisa membaca semua. Makanya kenapa saat yang ditulis itu mungkin nick-nya belum padu padan, ternyata kesalahannya adalah penulisan komoditas. Jadi ya dari situ kita sama-sama dicek lagi ya Bapak Ibu ya, saat ada download gagal, nanti bisa dicek lagi walaupun keterangannya mungkin luas lebih dari 2 hektar. Itu biasanya karena ada kolom yang terbawa saat save CSV. Itu delete saja keterangannya, save as CSV ulang, upload ulang.
Kemudian mungkin ada yang mungkin ada nik atau tanggal lahir, ternyata yang salah itu ada koma atau seperti apa karena geser barisnya. Ini kan sistem yang membaca Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tidak sesempurna seperti kita manusia tentu. Karena bagaimanapun sistem itu kan loadingnya se-Indonesia nih, semuanya masuk. Jadi mungkin bisa jadi berat juga kalau benar-benar identifikasi. Seperti itu tadi nanti kami sampaikan ke tim IT Bapak Ibu. Terima kasih sarannya. Karena mungkin keterbatasan tim IT kami juga seperti itu. Jadi nanti jika memang gagal, Bapak Ibu belum menemukan juga, nanti dibantu ke kabupaten. Seperti itu. Tolong dibantu cek oleh admin kabupaten juga seperti itu. Izin Kemudian Bu, kopi kirim materinya Bu. rekomendasinya. Ya, nanti ya Pak ya ke PIC, PIC akan nge-share ke provinsi masing-masing. Atau nanti di Izin link Bu, untuk ya Pak Garut Bu, Iksan. boleh Bu? Sebentar Bu ya. Bu, untuk Iya Pak. validasi data, untuk Pusluhtan ini Bu ya, untuk validasi data, Dulu kopi. untuk kedepannya data tidak salah lagi atau ada masalah apa itu, bagusnya Pusluhtan tuh bersurat ke kabupaten kota untuk menindaklanjuti rembuk tani di BPP-nya gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih masukannya Pak Ihsan. Saya tanggapi dulu yang kopi. Ya, Siap. Bapak, ini Terima kan kasih Bu. kopi kami memakai semua data rekomendasi yang kami sampaikan ke Bapak Ibu semua itu dari BBSIP. Seperti itu. Nah, jika memang minta alasan kenapa tidak ada urea untuk kopi, nanti boleh bersurat Pak lewat kami ke BPSIP, nanti akan kami sampaikan ke BSIP agar bisa ditanggapi seperti itu. Karena bagaimanapun kami tidak bisa Kayak roti goreng serta-merta mestinya. menambahkan jenis pupuk tertentu kepada komoditas tertentu sesuai dengan permintaan teman-teman di daerah. Jadi jika memang pengen tahu kenapa tidak ada urea, kami boleh tolong disurati ke kami, nanti kami akan sampaikan ke BBSIP. Kemudian Pak Iksan, kalau untuk Pusluh kami juga boleh tolong dibantu Bapak Ibu, karena di kabupaten, kota, dan provinsi itu ada bagian penyuluhan ya, ada kabit penyuluhan atau bagian penyuluhan. Mohon dibantu sundulkan juga ke teman-teman Pusluh. Jadi kami dari sini pun menyampaikan, dari teman-teman di kabupaten kota pun atau di provinsi pun, tolong dibantu juga disampaikan ke BBSDMP atau di Pusluh. Jadi kita sama-sama untuk ingatkan mereka seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, tolong Terima kasih, Bu. dibantu dari kami dan dari Bapak Ibu semua. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Izin Mas Bu Deko mau Dahlia. menambahkan? Ibu, izin Bu, Maluku Bu. Iya, Bu, maaf nih Bu. Ini kami lagi ditunggu untuk Zoom lain, ada acara lain. Kebetulan teman-teman juga banyak yang akan berangkat ke bandara. Jadi Bu Dahlia izin nanti Kak dari bisa Riau menambahkan. WA aja ya, dijawab ya Bu. Ya, nanti ke PIC Riau ya Bu ya. Bu Dahlia nggak boleh. Bu Dahlia itu udah di WA ya, mohon dijawab. Bu Baik, Dahlia nanti saya nanti jadi saya PIC WA Indonesia ya tolong Bu ya. dijawab ya Bu Dahlia. Untuk Riau ada pertanyaan yang beberapa yang perlu saya tanyakan nanti. Makasih Bu Dahlia. Baik Bu, baik Bu. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti jika ada tambahan pertanyaan atau tadi yang masih belum jelas atau pertanyaan yang sudah kami tanggapi masih belum ada yang mengganjal, nanti boleh disampaikan ke PIC masing-masing. Kalau tidak tahu PIC-nya, nanti ke provinsi dulu. Pertanyaan tersebut nanti akan disampaikan provinsi ke PIC-nya. Seperti itu. Bapak, Ibu, mungkin terima kasih. Kami mohon maaf jika saat dari awal pemaparan materi dan tadi juga tanggapan pertanyaan ada yang tidak sesuai atau yang tidak berkenan dari kami. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi Ibu dan Bapak semua yang sudah hadir di Zoom. Semoga nanti saat dibuka RDKK tidak ada maintenance, semuanya lancar, petani-petaninya bisa ter-approve, dan semua petani penerima memang benar-benar yang membutuhkan pupuk bersubsidi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.